Baik, sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa terpanjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam agenda launching pendaftaran dan sosialisasi Botani Robotic Competition tahun 2026. Di mana untuk tahun ini mengusung tema Modern Health, the World of Education, di mana kesehatan modern ya, teknologi kesehatan modern dikolaborasikan dengan pendidikan atau sistem pendidikan secara global ya. Ini sangat menarik sekali ya adik-adik semuanya. Sebelumnya bagaimana kabarnya adik-adik serta para pembimbing robotik di sekolahnya? Sehat? Sehat ya. Di mana ini kita dari berbagai macam daerah ya, dari berbagai macam wilayah. Saya sendiri di Sukabumi ini cuacanya sedang tidak baik-baik saja ya, sedang hujan terus-terusan. Jadi adik-adik dalam menyongsong dan juga mempersiapkan BRC 2026 ini tidak lupa untuk menjaga kesehatan ya, supaya nanti dapat mengikuti perlombaannya dengan baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Olis. Di sini saya akan menjadi moderator dalam agenda kegiatan hari ini. Untuk itu marilah kita buka bersama kegiatan sosialisasi ataupun pendaftaran ya, launching pendaftaran dan juga sosialisasi Juknis pertama BRC 2026 ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Jun, di mana Pak Jun ini adalah selaku owner dari Sukarobot Akademi Cabang Bogor dan juga sekaligus penasehat dari kegiatan BRC 2026. Kepada Pak Jun, disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Olis. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih Mbak Olis selaku MC pada pagi hari ini dalam acara sosialisasi kegiatan Botani Robotic Competition tahun 2026 yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 18 sampai 19 April 2026. Mudah-mudahan lancar. Dan ini adalah salah satu acara yang menjadi bagian penting dari acara BRC 2026 untuk melakukan pengenalan ataupun sosialisasi terkait dengan apa yang akan dilakukan pada BRC 2026. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan, pada Mas Jafar dan tim yang telah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyelenggarakan BRC tahun 2026, di mana BRC 2026 ini merupakan ajang kompetisi yang kedua ya, yang kedua yang diselenggarakan oleh Sukarobot Academy, terutama cabang Bogor, bekerja sama dengan Botani Square untuk bisa mengenalkan robotika, mengenalkan coding, mengenalkan animasi, sekaligus berkompetisi untuk bisa melihat kemampuan, melihat skill dari adik-adik semua. Dan yang kedua, saya juga mohon maaf kepada kawan-kawan semua, Mas Jafar, Mas Oli, Mbak Olis, karena saya berada posisi di kereta, mudah-mudahan nanti tidak terjadi sinyal yang tiba-tiba drop ya, tiba-tiba drop, eh, dan mudah-mudahan lancar lah. Yang ketiganya saya mengucapkan selamat ya, selamat kepada Mbak Oli sama Mas Ilyas ini. Selamat, mudah-mudahan menjadi keluarga yang
bahagia, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Adik-adik yang kami sayangi dan kami banggakan, BRC 2026, seperti apa yang tadi disampaikan Mbak Olis, akan mengambil tema ya yang berbeda dengan tahun lalu ya. Kalau tahun lalu menuju generasi muda yang hijau atau greener future, dan sekarang akan mengambil tema terkait tentang kesehatan, robotik dan kesehatan. Sehingga diharapkan pada BRC 2026 memunculkan talenta-talenta baru ya, yang tentunya tidak jauh berbeda dengan tema yang akan diselenggarakan. Jadi apa namanya? Kalau tahun kemarin muncul-muncul talenta kawan-kawan adik-adik kita yang mencoba menciptakan berbagai macam teknologi, berbagai macam aplikasi terkait dengan lingkungan, pertanian maupun kehutanan yang tahun kemarin. Mudah-mudahan di tahun ini, tahun 2026, memunculkan talenta-talenta adik-adik, entah itu menciptakan aplikasi, menciptakan IoT, dan sebagainya terkait dengan dunia kesehatan. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang kami banggakan dan kami sayangi, BRC ini, terutama tahun 2026, eh, akan menyelenggarakan berbagai macam kriteria-kriteria, berbagai macam kompetisi ya. Nanti insya Allah akan diselenggarakan nanti insya Allah akan dijelaskan secara detail, walaupun mungkin belum detail banget ya, karena sosialisasi pada pagi hari ini hanya bersifat umum, hanya bersifat eh, gambaran ya, gambaran umum terkait dengan apa-apa yang akan diselenggarakan di BRC 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Mbak Olis, Mas Jafar, dan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya. Mudah-mudahan acara BRC 2026 yang mudah-mudahan juga akan dihadiri oleh Bapak Wali Kota Bogor, dan untuk dalam konfirmasi ya, Bapak Wali Kota Bogor maupun Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mudah-mudahan bisa dihadiri itu untuk bisa memberi semangat ya, untuk memberi semangat kepada adik-adik semua di dalam berkompetisi, di dalam mengadu skill terkait dengan robotika, coding maupun animasi. Mungkin itu sambutan saya terkait dengan acara sosialisasi pada pagi hari ini, dan tetap semangat, kita buktikan bahwa anak-anak Indonesia itu bisa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Olis selaku MC-nya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jun selaku penasehat sekaligus pembina ya dari kegiatan BRC 2026 ini. Semoga apa-apa yang telah Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan juga sebelumnya tadi terima kasih banyak atas doa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan terkabul ya Pak ya. Amin. Untuk yang selanjutnya, sebelum ke agenda untuk penyampaian dari Juknis ataupun sosialisasi lomba, di sini izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu timeline ataupun agenda kegiatan yang akan kita laksanakan menuju hari H kegiatan Botani Robotik Competition tahun 2026. Saya izin share screen dulu sebentar.
Itu adalah surga untuk Baik kakak-kakak, di sini sudah terlihat di screen ya, ada beberapa timeline kegiatan dari BRC 2026. Yang pertama adalah sosialisasi dan juga opening pendaftaran ya di hari ini, di hari Kamis 15 Januari 2026. Untuk yang selanjutnya adalah kegiatan webinar dan juga sosialisasi BRC kedua. Itu akan dilaksanakan di hari Minggu 3 Maret 2026. Selanjutnya ada technical meeting, lomba dan uji coba arena. Ini di hari Sabtu tanggal 18 April 2026. Artinya ini akan dilaksanakan secara offline nanti di venue kegiatan atau di Botani. Selanjutnya untuk lomba dan kejuaraan di hari Sabtu dan Minggu tanggal 18 sampai 19 April 2026. Nah, berikutnya untuk kategori lomba, di sini ada 10 kategori lomba open ya, yang untuk robotiknya ada 8 dan untuk coding itu ada 2. Ya, ini adik-adik semuanya dan juga para pembina robotik di seluruh Indonesia, silakan nanti untuk dilihat kategori lomba yang memang nanti cocok dan juga akan diikuti oleh pesertanya. Yang pertama, kategori pertama itu ada pas building, ini usia 7 sampai 14 tahun. Yang selanjutnya ada Creative Innovation untuk SD sederajat, ada Robot Shocker untuk SD usia 7 sampai 14 tahun, ada Maze Solving untuk SD sederajat ya usia 7 sampai 14 tahun, ada Creative Innovation SMP sederajat, jadi untuk Creative Innovation ini ada tingkat SD, SMP dan juga SMA. Selanjutnya ada Land Follower Robot usia SMP sampai SMA, artinya ini adalah kategori yang digabung ya Bapak Ibu dan juga adik-adik semuanya. Untuk selanjutnya ada robot sumo 3 kg. Untuk kategori close kategori, ada sumo robot SD sampai SMP sederajat, ada innovation challenge SMP sampai SMA sederajat. Untuk sumo robot SD sampai SMP sederajat, close kategori artinya adalah robotnya wajib dari produk Sukarobot atau wajib dari panitia seperti itu. Untuk Innovation Challenge SMP sampai SMA sederajat, ini khusus untuk mitra sekolah ataupun siswa yang sudah bekerja sama dengan Sukarobot. Selanjutnya open kategori lomba coding. Nah, ini untuk kategori open, jadi tadi 8 robotik dan juga 2 coding. Yang pertama ada Coding for Kids GR untuk TK ya, TK sederajat. Selanjutnya ada Coding for Kids Education untuk SD sederajat. Jadi tidak dibatas usia, tapi masih di jenjang sekolah yang sama. Nah, ini terkait rangkaian kegiatannya ya, Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Untuk sosialisasi lomba dan juga launching pendaftaran BRC hari ini, kita open pendaftarannya mulai dari tanggal 15 Januari 2026. Ini adalah kegiatan yang akan kita laksanakan untuk sosialisasi opening pendaftaran dan juga sosialisasi juknis pertama kita gabung di hari ini. Selanjutnya sosialisasi juknis keduanya ya tadi di tanggal 3 Maret dan ini akan dilangsungkan sekaligus dengan kegiatan webinar. Nah, ini untuk di technical meeting akan dilaksanakan secara offline sekaligus dengan uji coba track arena perlombaan, dan uji coba arena track perlombaan ini dilakukan hanya khusus untuk perlombaan yang memang ada arenanya gitu ya, seperti land follower, sumo close gitu kan, seperti itu. Dan nanti akan diinfokan kembali terkait uji coba dan technical meeting ini di sosialisasi juknis berikutnya. Selanjutnya untuk lomba robotik ya sama seperti di tahun sebelumnya, namun untuk tahun ini
Alhamdulillah kita sudah bertambah untuk kategori lombanya ya, ada beberapa yang ditambah sehingga nanti Bapak Ibu harus selalu update. Nanti kita ada websitenya di www.brc.sukarobot.com terkait informasi pendaftaran, terus form pendaftaran nanti bisa diupdate di website tersebut. Jika hari ini belum bisa diakses, maka nanti kita akan selalu infokan di grup. Nanti kita akan sediakan grup WhatsApp untuk Bapak Ibu bisa menanyakan dan juga berkomunikasi di sana. Mungkin itu terkait kegiatan ataupun agenda BRC 2026. Barangkali nanti ada yang ditanyakan ataupun ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di akhir sesi Zoom hari ini. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan terkait juknis dari kategori-kategori lomba yang sudah tadi disebutkan, di mana penyampaian juknis secara global ataupun secara keseluruhan akan disampaikan oleh Kak Asep. Kepada Kak Asep disilakan untuk menyampaikan juknis secara globalnya atau secara garis besarnya saja. Terima kasih. Silakan Kak Asep. Udah open belum? Oh ya udah. Oke. Oke, baik terima kasih Kak Olis atas waktunya ya. Oke, izin untuk pemaparan juknisnya. Mungkin ini secara harfiah ya, secara garis besar. Nanti untuk lebih jelasnya akan dipaparkan kembali di juknis yang akan di-share ke grup dan juga akan dijelaskan kembali akan dipaparkan kembali pada juknis di sesi kedua ya. Oke, atau sesi pertama ini kita akan bahas secara garis besar. Oke, izin saya share screen. Nah, oke, udah ya. Oke, jadi ini terkait pemaparan singkat ya, pemaparan secara garis besar tentang juknis BRC 2026 ini. Nah, untuk kategori perlombaan sendiri itu yang tadi sama Koli sama ya, ada open kategori robotik, close kategori robotik dan open kategori coding. Jadi ada sekitar 12 kategori perlombaan yang akan dilombakan pada event BRC 2026 ini. Tentunya untuk kategori sendiri, dari beberapa kategori itu sudah dijelaskan juga. Pertama ada kategori fast building, yaitu untuk usia 7 sampai 14 tahun. Serta ada kategori puzzle solving untuk usia 7 sampai 14 tahun. Dan juga ada kategori robot soccer untuk usia 7 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada kategori line follower robot untuk usia 11 sampai 17 tahun. Dan ada kategori robot sumo 3 kilogram ini untuk umum ya. Selanjutnya ada kategori kreatif kreatif inovasi itu ada untuk SD sederajat, SMP sederajat, dan juga SMA sederajat. Nah, ini ada sekitar 8 kategori kategori open robotik ya. Selanjutnya untuk kategori cross robotik kita ada dua, yaitu ada kategori robot sumo. Ini adalah sumo close ya untuk usia 7 sampai 14 tahun. Selanjutnya ada kategori inovatif challenge. Ini juga close termasuknya untuk usia 11 sampai 17 tahun. Selanjutnya ada kategori kategori robotik, kategori coding, sorry ya. Di sini pertama ada coding for kids untuk usia TK sederajat dan juga coding for kids edukasi untuk untuk SD sederajat. Jadi untuk pemaparan juknis, di sini pemaparannya nggak full juga, jadi cuma beberapa pemaparan juknis saja. Yang pertama ada kategori pass building. Di sini untuk kategorinya peserta sama ya, bagi peserta ya adik-adik yang sebelumnya pernah ikut kategori event kita yaitu SRC baik BRC ataupun SRC. Ini merujuk ke sana. Jadi untuk kategori ini menggunakan Lego Widu Education. Jadi nanti peserta ditugaskan untuk merakit Lego yang berdasarkan building yang disediakan oleh panitia. Dan untuk kategori sendiri yaitu sama ya, ini kategori individu dan berusia 4 sampai 17 tahun untuk pesertanya. Dan untuk peraturannya sendiri ini merujuk ya baik untuk kategori pas building. Sorry. Nah, untuk kategori pas building ini peserta membuat satu project sesuai dengan building yang disediakan oleh panitia
Lanjut untuk warna Lego itu tidak menentukan pilihan kecuali ukuran atau bentuk bloknya tidak sesuai. Dan untuk durasi perakitannya itu selama 10 menit. Dan untuk panitia, untuk materialnya sendiri itu akan disediakan oleh panitia. Lanjut untuk building introduction-nya itu dalam bentuk gambar ya dan akan disediakan juga oleh panitia pada saat perlombaan. Peserta yang dibuat proyeknya itu yang dibuat harus sesuai dengan contoh gambar dalam hal bentuk maupun ukuran dan panitia yang akan menentukan waktunya nih menggunakan stopwatch yang dipegang oleh panitia masing-masing dari mulai sampai waktu selesai ya. Selanjutnya adalah terdapat satu juri dan satu asisten pada setiap perlombaan. Nah, khususnya di lomba Capres Building ini, jadi ada satu asisten, satu juri yang akan mengawasi peserta dalam berlomba. Dan keputusan juri itu bersifat final, baik perlombaan ini, pas building ataupun perlombaan yang lain ya. Selanjutnya ada kategori Sumo Robot Basic Class, dan ini adalah salah satu kategori kelas di kita ya, yang mungkin udah sering kita adakan juga. Jadi untuk kategori ini yaitu kategori robot sumo 500 gram. Jadi sistem perlombaannya sama ya, yaitu mendorong sebuah robot keluar dari arena atau batas yang disediakan atau yang ditentukan oleh penjuri nanti di rasa perlombaan. Dan untuk operator robot sendiri uh, ini membuat robotnya itu dikendalikan menggunakan remote control berbasis smartphone atau wireless console. Gitu ya. Lalu untuk ketentuan peserta, peserta dalam kategori ini individu ya atau personal dan usianya sama, itu tadi sudah dipaparkan juga. Dan untuk pendaftarannya sendiri itu sebesar 1,25 satu juta 250 ya lebih tepatnya. Itu untuk apa aja sih? Pertama include pendaftaran, selanjutnya ikut robot, baterai dan juga kaos robotik yang akan diberikan kepada peserta sebelum perlombaan atau pada saat perlombaan berlangsung. Jadi robotnya itu bisa dibawa pulang seperti itu. Dan untuk baterainya sendiri kita menggunakan baterai tipe LiPo S3S yang mah-nya itu maksimal 1100 mAh. Seperti itu. Lalu untuk ketentuan pertandingannya ini, setiap pertandingan terdiri dari dua ronde, setiap ronde maksimal 2 menit. Apabila robot tidak ada yang keluar arena selama 2 menit, maka pertandingan akan dilanjutkan ke ronde selanjutnya. Pemenang pertandingan akan melaju ke babak selanjutnya. Jadi sistemnya itu sistem apa sih eliminasi ya. Jadi tidak ada babak grup atau babak saling bertemu. Jadi ketika sudah bertanding, udah penentuan, ketika kalah itu udah selesai dan ketika menang dia akan lanjut ke babak selanjutnya seperti itu. Jika waktu berakhir dan belum ada pemenang pada saat perlombaan berlangsung, maka akan ditambahkan satu ronde tanpa batasan waktu sampai salah satu dari robot itu gugur. Oke, untuk sistem pertandingannya tadi dijelasin ya, ada sistem gugur atau sistem eliminasi. Selanjutnya adalah lomba Coding for Kids. Saya jelasin juga di sini untuk Coding for Kids ini ada dua ya, ada Coding for Kids JR dan Coding for Kids Edukasi. Dan ini saya jelaskan yang edukasi dulu. Dan untuk edukasi, untuk pesertanya itu untuk SD sederajat ya. Jadi untuk kategori anak SD dan sederajat itu boleh ikut kategori ini. Dan untuk temanya sendiri, ini temanya. Temanya itu sama ya, itu nanti kita temanya kesehatan. Dan untuk peraturan perlombaannya juga di sini peserta diharuskan ya atau diwajibkan menggunakan aplikasi Scratch Edukasi atau Scratch 3 yang ada di Play Store atau di Google Chrome ya yang resmi ya yang edukasi yang 3. Jadi yang bukan Scratch Junior, bukan Scratch atau bukan Pictoblock dan lain kita diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Scratch Education atau Scratch 3. Jadi untuk peserta di sini akan membuat sebuah project game dan animasi ya. Jadi membuat game animasi dalam waktu 60 menit. Peserta diperbolehkan menggunakan gambar atau background dari luar Scratch. Jadi bisa diperbolehkan mengupload foto-foto dari Google atau foto-foto dari luar aplikasi untuk diupload ke aplikasi. Itu diperbolehkan. Dan juga peserta diperbolehkan mempersiapkan part pendukung. Jadi sebelum perlombaan peserta boleh menyiapkan dulu nih seperti gambar-gambarnya atau part-partnya dulu sebelum perlombaan gitu ya. Seperti backdropnya, certificate-nya itu boleh disiapkan. Selanjutnya peserta tidak diperbolehkan membuat blok program di luar perlombaan. Keputusan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi cuma tidak diperbolehkan untuk menyiapkan seperti background atau gambar, tapi tidak diperbolehkan untuk menyiapkan program pada saat sebelum perlombaan, gitu ya. Sorry. Nah, untuk syarat dan ketentuan sendiri, peserta diwajibkan membawa laptop pribadi ya, membawa laptop pribadi.
Dan di harap dipahami, panitia tidak akan menyediakan laptop untuk peserta pada saat perlombaan. Jadi diusahakan untuk peserta yang mengikuti kategori for Kids Edu, yang kategori SD sampai sederajat itu diusahakan membawa laptopnya masing-masing secara pribadi gitu lah. Peserta harus memiliki aplikasi Scratch Edukasi. Dan peserta wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah dibuat oleh panitia, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan peserta diharuskan untuk mengikuti seluruh instruksi yang diberikan oleh panitia maupun juri pada saat perlombaan berlangsung. Selanjutnya untuk kategori for kids yang JR, jadi untuk peraturannya sama aja ya. Untuk perakitannya seperti apa, untuk persiapannya seperti apa itu sama aja. Dan untuk waktu pelaksanaan juga sama dan tugasnya. Yang jadi pembeda antara coding for kids edu dan JR itu dari pesertanya ya. Dan untuk peserta kategori education itu untuk SD sederajat. Kalau peserta dari coding for kids junior itu untuk peserta yang berjenjang di pendidikan TK sederajat. Nah, itu yang jadi bedanya. Lalu untuk aplikasinya juga berbeda ya. Untuk aplikasinya, kalau peserta education itu menggunakan Scratch 3 atau Scratch Edu, kalau perlombaan kategori coding for kids junior itu diwajibkan menggunakan aplikasi Scratch Junior. Nah, biasanya untuk Scratch Junior ini bisa diinstal lewat lewat device tablet atau smartphone ya. Dan juga di laptop juga kita ada. Nanti untuk linknya mungkin nanti akan di-share ke grup juga terkait jika nandanya mau menggunakan laptop. Cuman di sini untuk penggunaan Scratch Education, Scratch apa sih Scratch Junior ya, itu diperbolehkan menggunakan tab atau laptop. Untuk smartphone itu saat ini belum ya. Jadi boleh menggunakan tab atau laptop pada Project Coding for Kids Junior seperti itu. Dan untuk install aplikasinya nanti kita bantu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kategori kreatif inovasi sederajat. Jadi izin memaparkan ya. Jadi untuk kategori ini sebenarnya peraturannya nggak beda jauh dengan peraturan SRC atau BRC tahun lalu dan kemarin ya. Jadi untuk kategori kreatif inovasi derajat itu mengusung tema yang sama yaitu tentang kesehatan modern. Jadi diusahakan kepada untuk peserta kategori peserta ini peserta membuat sebuah robot secara langsung di sekolah maupun di rumah masing-masing dan nanti akan dipresentasikan pada saat perlombaan. Itu seperti itu untuk perlombaannya. Dan untuk kategori sendiri itu ada tiga ya untuk SD, SMP sederajat dengan tema yang sama. Jadi temanya sama, bedanya apa? Kalau yang SD itu cuma menggunakan ada batasannya ya. Jadi untuk yang SMA ini itu diperbolehkan menggunakan semi IoT, untuk semi sensor dan itu diperbolehkan menggunakan controller atau apapun. Lalu untuk yang inovatif SMP, jadi ketika kita merujuk ke yang perlombaan sebelumnya, untuk SMP dia diperbolehkan untuk menggunakan sensor, tapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan semi yang IoT. Jadi diusahakan untuk membuat proyek kreatif mungkin bertema tentang kesehatan modern, tapi menggunakan mesin berbasis berbasis microcontroller yang bisa mengendalikan sensor input atau output seperti itu. Dan untuk SD sederajat sendiri itu sama ya dengan yang SMP, yaitu diperbolehkan menggunakan controller. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat buildingnya saja, cuman diperbolehkan juga untuk untuk menambahkan kontrol, tapi tidak diwajibkan untuk yang SD ini. Bedanya kalau yang SMP itu diwajibkan menggunakan controller sama yang SMA. Nah, SD ini tidak diwajibkan, tapi jika mau menggunakan controller itu diperbolehkan. Jadi untuk input output juga diperbolehkan. Seperti itu saja. Jadi untuk tugasnya yaitu nanti ketika perlombaan robotnya akan dipresentasikan di hadapan juri dan nanti akan dijelaskan konstruksinya seperti apa dan kenapa bisa robot ini dan kenapa robotnya bisa berjalan dan lain. Itu nanti akan dijelaskan pada saat perlombaan dan mungkin sebelum perlombaannya robotnya harus disiapkan harap sudah ready dan sudah siap untuk berlomba seperti itu. Itu untuk lomba kategori kreatif inovasi. Selanjutnya untuk kategori dan follower di sini usianya sama untuk 11 sampai 17 tahun dan peraturannya masih sama ya. Di sini ada beberapa mungkin ada pertanyaan ya. Apakah untuk coding robot online follower ini hanya boleh menggunakan laptop saja, tidak boleh menggunakan analog dan lain-lain. Nah, itu sebelumnya udah terjadi di perlombaan kemarin ya. Jadi agar mungkin biar sama-sama adil juga. Jadi untuk kategori online follower ini peserta diperbolehkan menggunakan robotnya yang dikontrol menggunakan program ataupun analog itu diperbolehkan.
dengan tugas yang sama ya. Jadi tugasnya berbeda. Intinya untuk robotnya sendiri itu dibebaskan. Jadi boleh menggunakan analog ataupun menggunakan program lewat laptop dan lain-lain seperti itu. Itu untuk level low. Dan untuk areanya sendiri nanti akan di-share kembali di web resmi brc.sukarobot.com ataupun nanti akan kita share untuk lainnya ya, untuk arenanya langsung ke dalam grup seperti itu. Lalu untuk kategori robot soccer sendiri, nah ini untuk kategori robot soccer, dan robot soccer ini robot soccer kategori open ya. Nah, di sini peserta untuk kategori ini mau robot itu akan disediakan oleh panitia, baik dari robotnya itu resmi dari robot kita, robot yang sering kita gunakan di event-event sebelumnya juga, yaitu robot semi MRT. Dan untuk peserta hanya perlu membeli baterai saja. Dan untuk pembelian baterai itu diwajibkan membeli baterai di kita ya. Jadi peserta ketika mendaftar itu tidak perlu menyiapkan robot atau membawa robot dari rumah. Kalaupun peserta mau membawa robot sendiri, itu harus satu tipe dengan kita, yaitu tipe MRT. Nanti untuk foto gambarnya nanti akan di-share di Juknis yang udah selesai seperti itu. Selanjutnya untuk kategori robot sumo 3 kilogram dan di sini berbeda ya dengan yang soccer. Kalau yang soccer itu robotnya disediakan oleh kita. Bedanya kalau dan mungkin berbeda dengan robot sumo close ya. Itu disediakan juga oleh kita robotnya. Beda kalau robot sumo 3 kilogram yang ini peserta diwajibkan membawa robot sendiri atau merakit robot sendiri sesuai dengan peraturan di Juknis. Jadi baik dari dimensi robot, berat robot dan juga tegangan baterai harap itu disesuaikan dibuat menyesuaikan dengan juknis yang kita buat seperti itu. Jadi terkait robotnya itu harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jika lewat atau enggak, nanti mungkin ada beberapa toleransi, tapi itu gak banyak, baik toleransi dimensi atau toleransi dari berat dan juga tegangan baterai. Dan itu tidak tidak banyak yang toleransinya. Jadi diharapkan untuk para peserta yang ikut robot kategori robot sumo 3 kilogram yang kategori umum ini untuk menyiapkan robot yang benar-benar sesuai dengan juknis yang akan kita buat seperti itu. Selanjutnya untuk kategori inovatif challenge dan ini untuk kategori close ya. Jadi untuk kategori close, Ca- ini untuk inovatif challenge ini yaitu peserta membuat atau merakit sebuah project robot di area perlombaan. Pada saat perlombaan, sorry ya. Jadi bukan bukan menyiapkan dulu di rumah atau di sekolah, tapi tidak seperti itu. Untuk kategori inovatif challenge ini peserta akan membuat sebuah robot sendiri pada saat perlombaan berlangsung. Seperti itu. Jadi nanti untuk proyeknya itu akan kita siapkan, untuk alatnya juga kita siapkan. Peserta hanya cukup membawa laptop saja. Dan untuk kategori ini kategori tim ya. Jadi peserta maksimal 3 orang bisa mengikuti kategori inovatif challenge ini, yang bisa mengikuti ini. Sorry. Oke, selanjutnya kalau untuk robot sumo yang kategori ini ya, kategori close itu tadi udah jelasan juga, yaitu membeli sebuah pembayarannya untuk daftarnya itu lumayan cukup mahal karena include-nya itu ada dapat robot, dapat baju dan juga dapat kaos robotik. Seperti itu. Baik, itu mungkin untuk penyampaian secara harfiah ya, secara garis besarnya saja terkait beberapa kategori perlombaan yang ada di BRC 2026 ini. Jadi mungkin akan dipaparkan kembali atau lebih jelasnya lagi, lebih rincinya lagi pada saat penyampaian Juknis tahap kedua seperti itu. Baik, dari saya sendiri ya, saya Bang, izin selesai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Asep atas pemaparan Juknis untuk perlombaan BRC atau Botani Robotic Competition tahun 2026. Selanjutnya kita akan buka untuk sesi tanya jawab dari adik-adik calon peserta BRC 2026 ataupun dari Bapak Ibu pendamping, Bapak Ibu pembina robotik di instansi ataupun sekolahnya masing-masing. Boleh melalui voice ataupun melalui chat ya. Ini ada satu pertanyaan Kak Asep, boleh dijawab ya dari bentar nih. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, maaf izin bertanya untuk kategori innovation robot, apakah boleh melombakan robot yang sudah pernah diperlombakan atau di pertandingan sebelumnya, namun dengan beberapa improvement, jadi mungkin sudah di improve atau sudah dimodifikasi, mungkin seperti itu Kak, bagaimana? Oke, sebelumnya izin ya, Bapak, Ibu. Jadi ini yang kategori kreatif inovasi ya.
itu diperbolehkan menggunakan robot yang diperlukan sebelumnya. Tapi secara garis besar saya ingatkan kembali untuk kategori kita ini ada temanya nih. Jadi diusahakan untuk robot yang dibuat atau menggunakan robot sebelumnya harus sesuai dengan tema yang kita siapkan, yaitu kesehatan modern. Jadi mau gak mau improvement atau perubahan robot yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri harus sesuai dengan temanya saja. Tapi itu garis besar itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan tema. Baik, seperti itu. Oke, Bapak anak ya. Oke, sudah Kak Lis. Baik, terima kasih Kak Asep. Mungkin itu ya Pak Ana ya tadi. Jadi untuk robot yang sudah dipertandingkan diperbolehkan, namun harus ada modifikasi atau improvement karena di dalam juknisnya terdapat salah satu penilaiannya originalitas ya. Jadi benar-benar robotnya belum pernah sama sekali apa ya ada gitu ya. Jadi nanti boleh dimodifikasi kembali terkait robotnya. Nanti khawatirnya jurinya mengetahui bahwa robot tersebut sudah dilombakan seperti itu mungkin ya Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Oke, sambil menunggu dari pertanyaan Bapak Ibu ataupun adik-adik semuanya, saya akan informasikan terkait dari pendaftaran lomba BRC ini. Ya, itu didaftarkannya melalui website brc.sukarobo BRC ya, di web BRC. Alamatnya mungkin nanti Kak Aji boleh di-share di chat ya. Dibantu di-share di chat dan nanti kita akan infokan terkait mulai pendaftarannya karena kebetulan untuk hari ini masih launch ataupun masih proses uploading untuk form pendaftarannya seperti itu. Jadi segala bentuk informasi dan juga pendaftaran dilaksanakan ataupun dilakukan di web BRC. Nah itu ya, brc.sukarobot.com itu untuk websitenya. Jadi nanti untuk perihal juknis gitu kan, untuk pendaftaran, terus untuk informasi, untuk penguploadan berkas dan lain-lain yang memang dibutuhkan sesuai dengan juknis yang ada, nanti Bapak Ibu bisa akses di brc.sukarobot.com seperti itu. Ada pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu? Kak Olis, halo. Ya, boleh Pak. Saya izin menambahkan sedikit ya, Boleh Pak, apa silakan. tadi pertanyaan tadi ya yang kreatif itu ya. Jadi memang tadi Kak Asep sudah menjelaskan bahwa itu diperbolehkan selama itu modifikasinya cukup cukup terlihat gitu kan. Nah, namun saya kan kebetulan sudah beberapa kali jadi juri di kreatif ya. Jadi mungkin ini akan saya garis bawahi bahwa ketika nanti kami temukan robot yang sama yang pernah dilakukan atau dilombakan di event-event BRC sebelumnya atau event-event sejenis lainnya yang under suka robot, itu kemungkinan besar eh, apa diskualifikasinya bukan diskualifikasi ya atau pengurangan nilainya akan signifikan nantinya. Jadi saran saya sih sebaiknya original ya. Walaupun itu tidak dilarang ya. Walaupun itu tidak dilarang, tapi saran saya sebaiknya original baru gitu kan. Karena nanti akan jadi temuan oleh tim juri bahwa robot itu pernah dilombakan sebelumnya. Apalagi kalau perubahan atau modifikasinya itu tidak terasa, tidak signifikan. Jadi kemungkinan besar untuk bisa dapat yang terbaik itu akan kecil kemungkinannya. Itu Kaulis tambahannya. Iya, baik. Terima kasih Pak Oscar atas tambahannya. Nah, betul Iya. ya tadi karena nanti mungkin Bapak Ibu ataupun adik-adik semuanya bisa membaca juknis karena di juknis pun sudah tertera terkait penilaiannya ya, terkait bobot penilaiannya apa saja dan salah satunya memang di kreatif inovasi itu ada yang namanya penilaian originalitas ya dan apabila nanti mungkin originalitasnya terlihat sudah diperlombakan di perlombaan lain nanti memang akan ada pengurangan mungkin dari dewan juri seperti itu. Jadi Iya. kalaupun nanti akan ada modifikasi, mungkin memang harus modifikasi total mungkin seperti itu ya Pak Oscar ya. Iya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Oscar atas Iya. tambahannya. Iya. Sama-sama.
Ada pertanyaan lagi dari yang lain, Bapak Ibu ataupun adik-adik calon peserta BRC 2026? Baik Bapak Ibu ataupun adik-adik serta panitia BRC 2026, sebelum acara launching pendaftaran dan juga sosialisasi Juknis pertama BRC ini ditutup, apakah ada yang ingin ditambahkan dulu mungkin dari panitia BRC 2026? Atau sudah cukup? Sepertinya sudah cukup ya. Nanti mungkin segala bentuk informasi akan kami buka di grup ya, di grup WhatsApp akan kami share juga untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, serta nanti Bapak Ibu bisa update terus untuk informasi BSC 2026 ini di bsc.sukarobot.com. Baik Bapak Ibu semuanya, saya ingatkan kembali untuk tahun ini kita mengusung tema Modern Health the World Education yang berfokus pada kesehatan secara global ya, kesehatan modern secara global. Baik, sampai bertemu kembali di sosialisasi BRC 2026 di hari Minggu tanggal 3 Maret 2026. Salam sehat, tetap semangat, dan juga sampai berjumpa kembali dan semangat untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan yang terbaik untuk sekolahnya masing-masing, untuk pribadi masing-masing di BRC 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin sebelum keluar dari meeting masing-masing kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk dibuka dulu kameranya ya. Tunggu sebentar, boleh di slide 1 dulu. Bapak Ibu boleh senyum ya, senyum yang paling terbaik. Oke. Oke ya. Dibantu Kak Aji di screen. Boleh 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya slide kedua. Oke ya, slide kedua senyum lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menyempatkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi BRC pada hari ini. Sampai bertemu kembali.